Shalom, saya bersyukur ini momen yang luar biasa. Dan satu pertanyaan pertama, yang suka ibadah sore angkat tangan? Berarti yang enggak angkat tangan lebih suka ibadah pagi, dan saya melihat ternyata jauh lebih banyak yang suka ibadah pagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mau di jam berapapun kita percaya ketika Tuhan hadir akan selalu mengubahkan segala sesuatunya. Amin. Karena memang ini momen yang spesial Tuhan beri. Jumat minggu yang lalu saya baru balik dini hari dari Israel. Perjalanan yang boleh saya tempuh ketika melewati akan segala sesuatu yang ada. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang tertunda 1 tahun lamanya. Karena seharusnya saya berangkat ada di tanggal 7 Oktober di tahun 2023. Tetapi karena kita tahu semua bahwa kondisi di tanggal 7 Oktober tahun 2023 Israel sedang ada perang. Namun di atas semuanya sekalipun penundaan yang terjadi, jalan Tuhan bukan jalan kita, cara Tuhan bukan cara kita. Sehingga terkadang ketika Tuhan seolah membelokkan jalan kehidupanmu, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang. Justru karena Tuhan tahu akan segala akibatnya, Tuhan ngerti akan resiko yang harus kau hadapi, dan Tuhan justru menyayangi engkau. Tuhan membelokkan arah supaya engkau aman. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus lagi. Ketika saya berangkat, dan dari Indonesia beberapa rekan saya, hamba-hamba Tuhan, begitupun juga beberapa dari jemaat, mereka ada yang WhatsApp saya, DM saya berkata, apakah bisa berangkat Pak dengan kondisi keadaan seperti ini? Karena memang kita juga tahu pada waktu Rosh Hasyanah di awal bulan September itu pula, di situ awal bulan Oktober kemarin, itu kita tahu bahwa Iran dia melepaskan rudal 180 rudal ke Israel. Sehingga dari pemberitaan yang ada, itu membuat banyak kecemasan, banyak ketakutan. Dan saya tahu makanya kalau saudara hidup hanya dikuasai oleh info, pemberitaan, dan itu tidak akan membuat engkau tenang. Engkau akan tenang ketika fokus kehidupanmu hanya oleh Tuhan dan dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau banyak saudara itu hanya baca berita, infotainment, engkau tidak pernah baca firman, engkau akan khawatir. Karena seringkali pemberitaan dengan kenyataan berbeda jauh. Disitulah saya tahu ketika saya berangkat dan saya menjalani akan perjalanan rohani ini. Pada waktu perjalanan dari awal kota Semarang saya harus ke Jakarta karena kita kumpul semua di Jakarta. Di dalam pesawat Tuhan sudah berkata begitu jelas kepada saya, the journey of faith, perjalanan iman. Dan saya bergumam dalam diri saya berkata benar juga ya Tuhan. Karena penundaan 1 tahun ini, iman terus korentang. Karena ketika ditunda 1 tahun dengan segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena jika pemberitaan dan keadaan tidak baik-baik aja, bahkan mungkin uang yang sudah saya bayarkan bisa hilang. Sedangkan uang yang kita bayarkan bukan uang yang sedikit. Namun di atas semuanya kalau kita hidup oleh karena iman, kita melangkah dalam pimpinan Tuhan membuat kita tenang. Sebab jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saya ketika berangkat ini, saya tahu bukan karena saya mampu, tetapi oleh karena saya mau. Banyak orang yang mampu punya duit dan mereka enggak mau untuk berangkat. Mereka terkadang lebih berpikir, ini uang bisa aku pergunakan untuk kebutuhan yang lain. Ini karena kebutuhan kehidupanku banyak. Dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam alasan, ujungnya tidak akan berangkat. Tetapi kalau saudara sekali engkau menginjakkan kaki di Holy Land, saya percaya akan mengubahkan banyak hal yang ajaib dalam hidupmu, dan engkau pasti ingin kembali lagi. Yang percaya katakan amin. Dari sini saya mau bertanya lagi, yang sudah pernah ke Israel tolong angkat tangan. Karena saya tahu seperti Pastor Tiono juga udah beberapa kali ke Israel, tetapi banyak yang tidak angkat tangan. Sehingga saya tahu juga bahwa saudara belum ke Israel. Saya berdoa, saya impartasikan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jika tanpa uang, saya ketika membayar semua Tuhan.
Ketika saya mengikuti akan perjalanan rohani ini, saya tidak keluar uang sepeser pun. Semua karena Tuhan yang sediakan. Dan saya impartasikan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Agar engkau yang belum pernah ke Holy Land, sekali seumur hidupmu minimal engkau akan dapat ke Holy Land. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena banyak kesaksian kemarin ketika kami ke Israel dari 30 peserta. Dan kita dari berbagai kota, dari berbagai pulau. Begitupun ketika kami ini pulang dilanjutkan dengan tim dari hamba Tuhan lain yang memiliki program rohani Misbah Doa. Mereka ada di sana saat ini dan kesaksiannya juga luar biasa dari peserta-peserta. Saya percaya setiap daripada peserta mereka tiba di Israel, akan banyak hal-hal yang ilahi muncul, mengubah akan cara pandang kita, membawa dampak dalam kehidupan manusia roh kita. Begitupun ketika kami berangkat kemarin 30 peserta, dan dari 30 peserta ada 6 pendeta termasuk saya yang berangkat, dan salah satu pendeta yang dari Palu, dari Sulawesi, dia telah 10 kali ke Holy Land. Dan dari perjalanan 10 kali ke Holy Land ini, dia berkata baru kali ini yang terbaik. Karena dia tahu justru seringkali kalau kita melihat keadaan kehidupan kita dalam kondisi yang tidak baik, kita menganggap semuanya buruk, padahal tidak. Terkadang ketika Tuhan izinkan suatu kendala kita alami, suatu masalah kita hadapi, justru itu jalan yang Tuhan sedang pakai untuk menurunkan mujizat dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Dan disitulah ketika saya menjalani dari hamba Tuhan di kota Palu, dia bercerita. Justru di momen perang, Holy Land tidak seramai biasanya. Karena kalau pada waktu tidak ada perang, Holy Land itu sangat penuh. Untuk bisa masuk ke sebuah situs, ke situs yang lainnya, itu membutuhkan waktu berjam-jam. Contoh seperti saudara masuk ke Nativity Church, gereja kelahiran Tuhan Yesus. Di situ saudara akan antri terkadang 3-4 jam. Tetapi kemarin kami tanpa antrian. Bahkan saya sampai bercanda dengan peserta yang lain. Ini kalian kalau mau gelundung-gelundung di sana bisa ini. Karena apa? Sepi, hanya kami. Memang di dalam perjalanan kami bertemu dengan beberapa rombongan yang lain. Tetapi saya lihat dari pertemuan demi pertemuan antar rombongan, ada yang dari India, ada yang dari Papua, ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, dan dari Amerika Selatan. Tetapi dari rombongan-rombongan ini tidak lebih dari 10 rombongan. Hanya sekitar 6 rombongan aja. Jika saudara bisa bayangkan kalau 6 rombongan, satu rombongan 30-50 orang, hanya berapa orang? Makanya mereka orang-orang Israel, baik yang di Bethlehem, baik yang di Yerusalem, mereka say thank you dengan kami. Mereka berkata terima kasih telah memberkati Israel. Dan kita percaya firman yang kita pegang. Karena perjanjian Tuhan kekal. Ketika kita memberkati, kita juga akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam perjalanan kami inilah, kami mendapatkan private, VIP. Jadi ini spesial yang Tuhan beri. Karena apa? Di setiap situs-situsnya, kami tidak perlu antri yang berjam-jam lamanya. Hingga di Via Dolorosa pun, makanya di setiap bagian demi bagian, kalau saya ceritakan kepada saudara mungkin bisa selesai jam 12 malam nanti. Tetapi akan poin-poin yang saya bagikan buat engkau. Dan nilai esensi untuk kita ikut Tuhan di saat kita menginjakkan kaki di sana, akan mengubahkan akan kehidupan manusia roh kita. Sehingga membuat kita itu satu, yang pertama, layakkah kita mengeluh? Ketika kita masuk ke satu tempat yang namanya Via Dolorosa. Via Dolorosa jalan salib. Di mana ada 14 perhentian totalnya. Tetapi sebelum ke Via Dolorosa saya tarik mundur. Yaitu di Pontius Pilatus. Saya tarik mundur lagi. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum di Pontius Pilatus. Di mana Yesus dibawa di rumah Kayafas. Dan ketika Tuhan ada di rumah Kayafas, seperti kesaksian dari setiap peserta-peserta yang ada, di saat Tuhan ada semalam-malaman di tempat itu, Tuhan seperti digantung, diturunkan di satu tempat seperti penjara, hanya seorang diri.
Dan ketika kami pray di tempat itu, saya merasakan kegentaran yang dari surga. Karena ketika saya menutup mata saya, di situ bumi seolah bergoncang. Hingga saya membuka mata dan saya melihat semuanya aman. Tetapi yang merasakan tidak hanya saya seorang. Beberapa dari peserta-peserta lain mereka pun merasakan. Dan itu seperti tanda yang daripada surga. Bahwa apa yang terjadi dan tertulis daripada firman itu nyata. Maka dari situlah kita dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan. Begitupun ketika saya ada di gereja yang berbentuk seperti air mata. Di tempat itu Yesus berdiri melihat Yerusalem dan menangisi Yerusalem. Dan di depan daripada gereja tersebut ada satu pohon, yaitu pohon mahkota duri. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, di mana duri-durinya itu sekitar panjang 10 cm. Dahannya dia memanjang, durinya itu 10 sentian. Makanya kita bisa membayangkan, merefleksikan diri kita ketika pohon mahkota duri itu melingkar, dilingkarkan. Dan itu dipasangkan kepada kepala Yesus. Sedangkan anggota daripada peserta tur yang ikut, ketika mereka melihat pohon mahkota duri itu, mereka kepingin untuk memetik durinya. Lalu tour leader kami beserta tour guide-nya memberitahu, hati-hati jangan sampai mengenai atau tertusuk durinya. Karena nanti getah atau racunnya itu akan masuk ke tubuhmu dan membuat tubuhmu panas dingin. Sehingga membuat tubuhmu rasanya tidak karuan. Itu baru tertusuk saudara. Hanya dengan satu duri. Sedangkan Yesus dia dipasangkan melingkar di kepala. Dan apa yang dapat Yesus rasakan, saudara bisa merefleksikan diri, membayangkan, masuk dalam zona ilahi Tuhan. Seperti gambar ini, itu durinya 10 cm, saudara melihat hanya tinggal beberapa senti. Tetapi itu yang sudah masuk di kepala Tuhan. Dan getahnya, racunnya, menjalar. Dan setelah ini Yesus disakiti, disiksa, didera. Barulah setelah itu Yesus menjalani Via Dolorosa, jalan salib. Dan kita tahu jalan salib itu jaraknya sekitar 1,8 kilo, hampir 2 kilo. Kita dalam keadaan sehat seperti ini, kalau saudara bawa yang namanya itu salib Tuhan, di mana penelitian mengatakan salib Tuhan beratnya sekitar 150 kilo. Saudara bawa itu, pikul salib tersebut, berjalan 1,8 kilo, hampir 2 kilo. Saya percaya saudara pasti akan ngomel, ngeluh. Bahkan engkau mungkin beberapa akan mengatakan, aku sudah enggak sanggup lagi. Sedangkan engkau tanpa melewati mahkota duri. Engkau tanpa melewati dicambuk, didera, disakiti, dihina, diludahi. Yesus lewati semua. Begitupun saya mau katakan rute Via Dolorosa, itu jalannya bukan rata, jalannya nanjak. Hingga ke Golgota. Ketika kita ngerti akan kenyataan yang tertulis di Alkitab, itu akan mengubah manusia roh kita. Dan layakkah kita ngeluh? Ketika doamu belum dijawab Tuhan, ketika pergumulanmu seolah belum ada jawaban, layakkah kita ngeluh? Sedangkan Tuhan, saya tarik mundur lagi di Taman Getsemani. Makanya ketika saya di Taman Getsemani saya berdoa. Saya berdoa dan saya pegang batu tempat di mana Yesus berdoa 2000 tahun yang lalu. Saya berdoa dengan apa yang Tuhan taruh semua. Dan saya melihat dengan jujur saya katakan, beberapa wajah dari saudara pun muncul. Dan ketika wajah saudara muncul saya naikkan ke Tuhan, saya hadapkan ke Tuhan. Di batu itu juga saya pegang, saya naikkan ke Tuhan. Dan Yesus mengajarkan satu bagian yang sangat penting. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Sehingga kehendak Tuhan itu yang mutlak. Kehendak Tuhan itu sempurna dalam kehidupan. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Meski saudara mau bantah,
Kenyataannya apa? Saya kecelakaan. Tetapi perhatikan baik-baik. Satu kesaksian simpel aja. Ketika ada seorang penjual tempe, ketika orang ini dia kebiasaan dari setiap pagi mau berangkat, dia orang Kristen, dia selalu doa. Dengan doa yang sederhana, karena penjual orang desa bahasanya sederhana banget. Dia berdoa, Tuhan biar engkau yang berkati jualanku supaya laku lancar. Amin, berangkat. Dia berangkat tiap hari, melewati pematang sawah, naik angkot, sampai ke pasar. Pada satu pagi ketika dia berangkat, melewati akan pematang sawah, dia tergelincir jatuh. Dagangannya hancur. Di situ mulai dia komel sama Tuhan, di situ mulai dia protes sama Tuhan. Tetapi saudara mau tahu, ketika dia kemasi barang-barangnya, jualannya udah rusak, hancur semua, dia pulang rumah. 2 jam kemudian dia dapat kabar bahwa angkot yang biasa membawa dia setiap hari, setiap pagi mengalami kecelakaan. Dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Disitulah sontak membuat dia mengerti bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Sekalipun dia diizinkan jatuh, sekalipun jualannya dia sepertinya hancur, tetapi dia tidak mati konyol. Kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu yang tidak mengenakkan. Tapi di atas semuanya Tuhan punya rancangan, yaitu damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melewati akan Via Dolorosa hingga ke Golgota, layakkah kita itu mengeluh? Kita melihat akan momen-momen yang ada. Dan itu sungguh luar biasa. Saya menjalani satu bagian demi satu bagian. Kalau saya tampilkan semua mungkin, ya itu tadi saya bilang sampai jam 12 malam. Sampai di mana Tuhan terangkat batu tempat Tuhan berpijak pun, saya juga pray di situ. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama, mengempartasi. Makanya ketika banyak DM masuk ke saya, WhatsApp ke saya bertanya, aman Pak, aman Pak. Lalu ada yang tanya juga, Bapak melihat rudal penerbangan Pak. Saya bilang boro-boro rudal saudara, petasan aja enggak ada kok. Tenang, sepi, nyaman, semua normal. Tidak ada yang berbeda dari Israel. Saya percaya Israel begitu kuat luar biasa karena Tuhan. Secara pertahanan memang Israel punya Iron Dome 3 lapis. Iron Dome-nya 3 lapis ini musuh mereka tidak cukup dana untuk nembus. Mau diserang rudal begitu banyaknya seperti Iran 180 rudal pun paling hanya baru masuk lapis yang ketiga. Bisa masuk lapis kedua tapi nggak bisa tembus lapis yang pertama. Karena apa? Lapis demi lapis yang mereka punya pertahanannya kuat. Tapi di atas semuanya yang saya percaya adalah covenant Tuhan. Perjanjian Tuhan dari dulu sampai selamanya. Dan itu kekal. Maka jika Tuhan juga memberikan perjanjian melalui Abraham, Ishak dan Israel. Dan perjanjian itu juga kekal dalam kehidupanmu. Maka melalui Abraham segala keturunannya akan diberkati. Dan kitalah pewaris daripada blessing Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka di sana saya katakan sangat menyenangkan saudara. Dan itulah yang membuat roh saya berkobar. Dan saya mengempartasikan kepada saudara supaya saudara yang belum pernah. Kalau yang sudah pernah gimana Pak? Kalau yang sudah pernah karena saudara udah ngerti. Dan saya berkata kenapa tidak berangkat aja. Berangkat aja dan tantang imanmu tahun depan. Lah carane piye Pak? Saya seringkali mengajarkan. Mbuh piye carane Tuhan nulung. Sing penting aku percaya. Saya ketika mau berangkat aja nggak tahu. Iki nanti bayarnya seperti apa? Biayanya dari mana? Tetapi di atas semuanya kita punya Tuhan yang kaya. Makanya istri saya sampai ngomong, ketika apa yang papa imani terjadi. Dan imanmu terbukti berkali-kali. Berkali-kali. Sehingga saya percaya jika saya bisa mengalami, saudara pun akan mengalami. Makanya nanti di akhir setelah doa berkat dari Bapak Gembala,
nanti saudara saya minta untuk berjajar. Saudara maju ke depan, saya akan doakan engkau. Karena Tuhan taruh satu bagian, yaitu tentang pembalikan keadaan. Karena Israel ini berbicara tentang pembalikan keadaan di dalam kehidupan saya dan saya impartasikan dalam hidupmu. Sehingga apa yang mustahil jadi mungkin. Bahkan apa yang sulit Tuhan jadikan mudah. Dan itu akan membuat engkau naik level. Makanya ketika banyak rekan-rekan saya berkata, loh Bapak gak berangkat sama istrinya. Saya baru bercerita tentang kesaksian akan biaya demi biaya. Dan itu semua Tuhan, oleh karena iman. Maka ketika yang menaikkan iman adalah saya, istri ikut gak? Enggak. Karena kalau istri mau ikut, biaya sendiri saudara. Beda kalau dia menaikkan imannya, maka saya bilang, naikkan imanmu ke Tuhan. Nanti tak temani tahun depan. Loh betul, kalau memang Tuhan izinkan, kenapa tidak? Tahun depan, malah saya berkeinginan kita ambil trip yang lebih lama. Bahkan saya punya kerinduan kita buat akan tour sendiri. Supaya apa? Trip-trip yang kita mau kunjungi, semua yang berbobot, yang bernilai, dan kita tuntaskan dalam satu waktu itu. Karena terkadang trip ada yang 7 hari, 8 hari, 10 hari, 12 hari. Kenapa tidak dibuat 12, 14 hari sekalian? Tuntaskan apa yang tertulis di Alkitab. Supaya apa? Kita ngerti. Kita merasakan. Dan pasti akan mengubah banyak hal dalam kehidupanmu. Amin. Makanya ketika Tuhan katakan the journey of faith, perjalanan iman. Saya tahu perjalanan iman itu gak mudah. Karena sedikit saya berikan story-nya supaya saudara memahami. Ketika pada satu waktu di tahun 2023 awal tahun, saya diberkati oleh seorang anak Tuhan. Emas batangan 25 karat. Dan beliau berkata kepada saya, ini benih yang Tuhan beri untukmu untuk ke Israel. Saya aminkan, amin. Ketika saya naikkan doa ke Tuhan, disitulah saya mencari tour untuk saya berangkat. Memang pada waktu itu tantangan saya adalah, saya nggak vaksin. Sehingga jarang tour yang mau terima, karena dari beberapa tour yang ada di Jakarta saya tanya. Mereka bertanya selalu yang pertama, Bapak ada surat vaksin? Saya bilang, no, tidak ada. Bisa? Waduh Pak, kami nggak bisa bantu. Oke, baik. Disitulah akhirnya saya dipertemukan dengan rekan saya sendiri yang memiliki sebuah tour. Saya ikut beliau dan di saat saya bertanya, saya nggak vaksin, bisa ikut? Oh nggak butuh surat vaksin. Nah saya suka yang begini. Iman itu bukan karena melihat keadaan. Iman itu percaya kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lalu ketika saya jual emas tersebut, laku 24,5 juta pada waktu itu, kursnya masih 900 ribuan. Setelah saya jual, langsung saya bayarkan untuk DP. Saya bayarkan masuk, sehingga biaya tur saya totalnya 55 juta. Laku emasnya 24,5, masih kurang sekitar 31 juta. Kemudian 7 hari berselang setelah saya bayarkan, saya ditelepon. Ini perjalanan iman, the journey of faith. Dan nanti kita akan belajar pesan Tuhannya apa. Ketika 7 hari saya ditelepon, telepon tersebut ternyata dari anak Tuhan yang sama. Hati saya berdebar-debar, wow, karena beliau berkata, ini benih dan nanti untuk pelunasannya akan saya bayar semua. Senang gak saudara terima gitu? Senang. Saya aja senang kok, apalagi saudara. Tetapi di hari ke-7 itulah ketika saya ditelepon, kalimat pertama yang mulai muncul, bukan shalom, haleluya, tetapi permintaan maaf. Aku minta maaf, karena tidak bisa untuk membayarkan akan biaya tur tersebut. Saya enggak bertanya, lu kenapa? Dan saya enggak marah, lu enggak. Saya hanya mendengarkan saja. Karena itu bagian dari pelayanan, saya sediakan telinga saya dengarkan. Beliau menceritakan akan kendala yang ada dari anaknya ketika udah dikuliahkan di satu tempat di Bandung, udah disediakan apartemen semua, tidak mau berangkat. Padahal udah bayar ratusan juta. Dan si anak minta pindah ke BINUS.
Di kota yang lain harus keluar ratusan juta lagi. Sehingga di situ saya pun berkata, layakkah saya marah di hati saya? Enggak. Saya enggak marah, enggak kecewa. Saya justru ketika disampaikan semua yang dia alami, karena memang itu anak. Karena untuk hal-hal yang rohani, saudara harus selalu waspada. Iblis gak akan tinggal diam. Maka saya berkata kepada beliau ini, saya terima kasih telah kau berikan benih. Dan saya percaya benih ini dalam Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Setelah itu, apa yang terjadi? Mungkin saudara kepengen tahu. Dan setelah itu tidak terjadi apa-apa. Namun saya naikkan ke Tuhan. Tuhan, jika engkau telah memulai, engkau pasti akan menuntaskan. Karena engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Engkau Tuhan bukan manusia. Disitulah cara Tuhan bukan cara saya. Bagian saya kerjakan. Tuhan turunkan hikmat dalam kehidupan saya. Tuhan taruh akan setiap blessingnya. Sehingga setiap berkat yang Tuhan beri, saya selalu tabung. Itu hikmat Tuhan. Dan ketika saya tabung, Tuhan jabarkan lagi. Kenapa kamu harus lakukan ini? Karena itu bagian dari buah roh dalam hidupmu. Orang Kristen tanpa buah roh percuma, kehidupannya akan sia-sia. Karena buah roh ada ke-9. Dari yang pertama kasih, yang ke-9 penguasaan diri. Maka kalau kita nggak bisa nabung untuk skala yang prioritas, kita nggak punya penguasaan diri. Dan perhatikan saya juga terima rema dari Tuhan melalui seorang hamba Tuhan. Bahwa perhatikan baik-baik, orang yang cara mengelola keuangannya buruk, maka bisa dipastikan kehidupan rohaninya juga buruk. Camkan baik-baik kalimat saya. Orang yang cara mengelola keuangannya, bukan orang yang keuangannya buruk, bukan. Karena blessing dari Tuhan, berkat Tuhanlah jadikan kita kaya, yang percaya kata amin. Tetapi cara mengelola, kalau cara mengelolanya enggak baik, enggak bisa, berarti tidak ada penguasaan diri atas orang ini. Maka bisa dipastikan kehidupan rohaninya buruk. Ketika saya dapat rema Tuhan dari hamba Tuhan yang menjadi mentor saya tentang statement ini, itu menusuk di hati saya, membuat saya mengalami perubahan. Betul. Dan itu memberikan breakthrough besar. Makanya tahap demi tahap, akhirnya saya bisa tuntaskan biaya. Ketika udah tuntas tahun 2023, ternyata ditunda. Ditunda sampai kapan? Enggak tahu. Kira-kira kalau saudara ada di fase saya, imanmu diuji. Karena ketika saya tanya, ini tunda sampai kapan? Enggak tahu. Karena perangnya sampai kapan, keadaannya sampai kapan baiknya enggak tahu. Oke. Kembali saya selalu menghadap ke Tuhan. Saya hadapkan Tuhan, semua karena Engkau. Hamba bisa berangkat karena Engkau. Ketika penundaan terjadi pun, pasti ada maksud dan tujuanmu. Benar. Ditunda setahun, akhirnya kita berangkat tahun ini. Dan justru sepertinya dalam penundaan inilah tempat-tempat yang kita kunjungi, tempat-tempat yang terbaik. Karena semuanya sepi, semuanya nyaman, membuat kita bisa berdoa. Karena banyak kesaksian mereka yang udah berkali-kali ke Israel, ke satu situs mereka mau pray, mau doa, susah. Karena apa? Yang antri banyak. Jadi hanya bisa masuk, kadang hanya cuma masuk, untuk foto nggak bisa. Saya jangankan foto, video bisa. Dan bahkan saya bisa pray di tempat-tempat tersebut. Di Gunung Tabor, di beberapa tempat yang lain, banyak. Kita bisa pray. Bahkan di Padang Gembala, kalau tidak masa perang, mereka nggak akan pernah bisa masuk ibadah di dalam guanya. Kami bisa masuk ibadah dalam gua. Jika bukan Tuhan nggak mungkin. Terkadang perjalanan kita seolah ditunda. Seolah doa kita belum dijawab. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tapi saudara perlu ingat, waktu Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Jadi saudara jangan mokong.
Jangan ngoyok sama Tuhan, mau-maumu. Belajar ikuti yang Tuhan mau. Seperti apa yang beri Tuhan taruh di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maka saya percaya, biar impartasi kuasa Tuhan saudara terima. Dan saya berdoa biar nanti akan muncul kesaksian-kesaksian dari mulut bibir lidah saudara. Dari yang sepertinya enggak mungkin ke Israel, bisa ke Israel. Dari yang sepertinya tidak ada biaya, ada biaya. Bahkan yang sepertinya mustahil, dan ternyata mungkin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan iman inilah, apakah semua yang kita alami selalu baik-baik aja? Tentu tidak. Sama seperti hanya kita berjalan dalam kehidupan. Jalan yang kita lewati apakah semuanya rata? Belum tentu. Untuk masuk ke tempat ini pun terkadang saudara perlu naik. Bahkan kalau saudara jalan di luar, jalan juga tidak selalu mulus. Terkadang ada lubang, ada polisi tidur. Itulah yang terjadi pula di dalam kehidupan iman. The journey of faith. Perjalanan iman akan selalu juga ada hal-hal yang akan kita alami. Makanya untuk mengalami perjalanan iman ini, saya perlu sampaikan akan pesan Tuhan. Karena banyak orang Kristen, mereka seringkali chaos imannya. Bahkan hari-hari ini, banyak hamba-hamba Tuhan pun mereka tidak lagi melayani. Mereka karena melihat akan kenyataan kehidupan mereka. Dan saya berkata, hal yang seperti itu jangan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Kita percaya karena juru selamat hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan hal yang perlu kita waspadai untuk kita menjalani perjalanan iman, yaitu tentang yang namanya pembunuh iman. Karena pembunuh iman ini, dia silent killer. Pembunuh yang diam-diam tetapi mematikan. Makanya banyak kehidupan orang Kristen, bahkan udah Kristen puluhan tahun, bahkan mungkin sejak lahir, karena orang tuanya Kristen, dia udah Kristen. Hari-hari ini tidak lagi Tuhan-Tuhanan. Hari-hari ini banyak yang kecewa di dalam pelayanan, dalam gereja, hamba Tuhan. Karena pembunuh iman, dia ada. Makanya saudara perlu belajar. Pembunuh iman. Karena sepertinya saudara melihat sepele, pembunuh iman itu apa? Tapi itu nanti saudara akan melihat, oh iya benar. Benar. Dan kita akan lihat firman Tuhan terlebih dahulu. Nanti terakhir saya akan tampilkan, akan cuplikan video. Markus pasal yang kelima, ayat ke-21. Markus pasal 5 ayat ke-21. Markus 25 ayat 21 sampai ke ayat yang 24. Nanti saya akan lanjutkan di ayat yang ke-35. Perikopnya berkata, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Pada story kisah dari firman Tuhan ini terjadi dua mujizat. Di mana yang pertama wanita pendarahan 12 tahun sembuh. Yang kedua Yairus, anaknya yang sakit dan kemudian mati dan akhirnya hidup kembali. Dan nanti saudara akan saya kasih tunjuk jalan, tempat di mana wanita pendarahan 12 tahun itu ada memegang ujung jubah Yesus. Saudara juga bisa lihat tempat di mana Yairus, dia menjadi kepala rumah ibadat di tempat tersebut atau sinagog. Karena saya ada di sana. Makanya nilai-nilai yang rohani yang saya ambil semua. Maka saya impartasikan dalam kehidupanmu supaya membekali kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Ayat 21 perhatikan Alkitab. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Perhatikan semua ke depan. Bagian pertama yang saudara perlu ngerti terlebih dahulu ini karena dasarnya. Bahwa tidak ada orang berkata bahwa orang Kristen anti masalah. Tidak ada. Itu sesat kalau sampai ada hamba Tuhan berkata orang Kristen anti masalah. Karena masalah itu Tuhan buat, Tuhan jadikan sebuah sarana, sebuah jalan untuk menurunkan berkat. Yang percaya katakan amin. Sehingga kalau saudara hari-hari ini hidupmu sedang mengalami masalah, saya katakan jangan pernah menyerah. Yang percaya katakan amin. Karena engkau akan tahu itu jalan yang Tuhan sedang buat dalam hidupmu untuk menurunkan berkatnya. Begitupun Yairus. Maka kalau saudara melihat seperti Bapak Gembala saudara melihat Pastor Tiono, saudara melihat saya, hamba-hamba Tuhan tidak ada masalah. Dan saya katakan saudara keliru. Kami pun mengalami masalah. Hanya story-nya berbeda-beda. Versinya berbeda-beda. Karena Yairus, seorang kepala rumah ibadat pun tidak menjamin kehidupannya dia aman, tenang, tanpa masalah. Dia mengalami masalah. Dan masalah yang sangat pelik, yaitu anaknya sakit hampir mati. Kalau saudara mengalami kondisi seperti ini bagaimana? Karena kalau udah urusan anak, wah, urusan uang hilang masih bisa dicari. Kalau anak hilang bagaimana? Anak mati bagaimana? Makanya kekristenan itu pikul salib. Pikul salib berbicara tentang apa? Proses. Karena proses, perhatikan baik-baik. Proses adalah program menuju sukses. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau orang, anak-anak Tuhan, orang Kristen, mereka tidak mau proses. Bagaimana mereka akan nyampe kepada kesuksesan? Karena proses itu program menuju kesuksesan. Itu proses. Kalau engkau ingin sukses, tapi hanya dibanyakin protesnya, tanpa menjalani proses, bagaimana engkau bisa sampai sukses? Nothing, tidak ada. Dan kita lihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ayat 36, kita akan tuntaskan sampai 42. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, "Don't be afraid, just believe." Jangan takut, percaya saja. Ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. 39. Sesudah Yesus masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." 40. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talit takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Semua perhatikan saya ke depan. Pembunuh iman. Dan itu real, nyata terjadi. Yairus, kita mau belajar dari kisah seorang hamba Tuhan ini.
Supaya saudara mengerti, belajar dari seorang hamba Tuhan, Yairus, kepala rumah ibadat. Di mana ketika yang pertama anaknya sedang sakit, hampir mati. Di saat dia berdoa kepada Tuhan memohon, keadaan gak langsung baik. Ketika mereka dalam perjalanan, malah dapat kabar dari salah satu anggota keluarga. Kalau dapat kabar dari anggota keluarga, pasti kabar itu valid. Bukan kabar burung, bukan hoax. Itu pasti benar. Dan dikatakan anakmu sudah mati. Kalau saudara ada di fase ini, kira-kira perasaanmu bagaimana? Hancurkah? Marahkah? Kecewakah? Dan saudara yang bisa jawab sendiri. Tapi saya mau katakan bahwa pembunuh iman ada dua. Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Pembunuh iman yang pertama adalah perkataan orang. Seringkali saudara ketika engkau ingin melangkah, engkau ingin buka usaha, engkau ingin kerja, di saat anggota keluargamu, temanmu, saudaramu berkata, apa kamu iso? Orang kamu hanya lulusan SMA, itu yang S1, S2 aja mereka banyak yang nganggur. Dengan satu perkataan begini aja, saudara bisa down gak? Bisa. Akhirnya saudara yang mau buat surat lamaran, buat CV, batal. Saudara yang mau melangkah untuk cari lamaran pekerjaan, gak jadi. Begitupun saudara mau melayani, saudara mau pelayanan. Dan di saat orang ngomongin engkau yang negatif-negatif, membuat engkau tidak percaya diri. Makanya ini kalau saudara toleransi, akan membunuh imanmu. Engkau yang tadinya berani, akhirnya engkau bisa down. Seperti saya tadi, di saat saya sudah dijanjikan akan dibayar lunas. Tetapi 1 minggu kemudian justru terima kabar, permintaan maaf. Perkataan orang. Kalau saya toleransi saya bisa kecewa. Kalau saya toleransi iman saya bisa down. Tapi saya tidak. Justru kalau iman orang rata-rata 100%, ketika saya dengar kabar itu iman saya naikkan 200%. Ikut Tuhan itu sekalian, gila-gila beneran. Karena kita tahu, iki zaman edan, ora kumanan. Tapi hati-hati, kalau engkau melu edan, uripmu ora karuan, bener? Tapi kalau ikut Tuhan, kita harus gila-gilaan, exciting. Imanmu naikkan. Buktikan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Bahwa dia Allah yang sanggup. Dan saya buktikan. Perkataan orang ini hati-hati. Terkadang pemberitaan, kabar burung, fitnah, gibah, bahkan lambe turah. Orang ngerasan-ngerasani begitu. Misalnya saudara nih suami istri. Lalu ketika istrimu lagi di rumah mertua. Tahu-tahu engkau diomongin sama orang lain. Aku tadi ngeliat istrimu diboncengkan cowok lain. Padahal itu kabar burung. Langsung hati kita itu meluap. Dan bahkan seperti genderang mau perang rasanya. Makanya hati-hati dengan perkataan orang. Ini bisa melemahkan engkau. Engkau mau bekerja, engkau mau bisnis, engkau mau pelayanan, apapun yang mau kau kerjakan. Jika perkataan orang yang negatif kau masukkan dalam pikiran dan perasaanmu membuat kamu down. Membuat imanmu roboh. Lalu cara melawannya apa Pak? Yesus katakan di ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Sebuah kapal tidak akan pernah tenggelam hanya karena badai dan gelombang. Tetapi sebuah kapal akan tenggelam ketika air masuk di dalam kapal tersebut. Sama hidup kita. Hidup kita juga tidak akan jatuh hanya karena menghadapi masalah dan persoalan.
Tetapi hidup kita akan jatuh ketika memasukkan akan hal-hal negatif dalam pikiran dan perasaan kita. Langsung seketika pop, jatuh. Maka Tuhan kasih caranya, jangan hiraukan. Ora usah diabaikan, diurusi, abaikan aja. Maka Tuhan tidak menghiraukan, langsung di-cut perkataan mereka. Dan Tuhan ngomong sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Seperti statement saya tadi, mbuh piye carane Tuhan nulung aku, sing penting aku percaya. Kita nggak perlu tahu dan nggak perlu kepo cara Tuhan. Sekalipun seringkali kita itu kepo secara duniawi. Apa sih Dek? Nah, ingin tahu. Justru terkadang rasa ingin tahu membuat diri kita tersiksa. Karena rasa ingin tahu ketika hal-hal negatif yang kau dapatkan, justru akan membuat engkau jatuh. Imanmu bisa terjun bebas loh. Maka saudara perlu mewaspadai akan pembunuh iman yang pertama ini. Dan itu perkataan orang. Karena bahkan hamba Tuhan pun bisa ribut sama pasangannya, bisa ribut sama pekerjanya hanya karena omongan orang. Kalau omongannya baik, oke. Kalau omongannya enggak baik. Makanya firman Tuhan berkata apa? Ujilah segala sesuatu. Jangan langsung diterima, ditelan mentah-mentah. Tidak semua makanan bisa ditelan mentah-mentah. Coba sekarang saudara kalau mau makan, contoh gorengan, tanpa harus digoreng. Adonan langsung saudara makan, bisa? Wah ya, bisa sih Pak, tetapi, nah itu, tetapi, enggak deh. Makanya saudara perlu hati-hati. Dan pembunuh iman yang pertama ini ada di sekitar kita. Betul? Supaya saudara mewaspadai. Itu nyata, real. Maka saudara perlu tangkap akan solusi dari Tuhan. Dan Yesus berkata, nah, tidak menghiraukan. Dan Yesus ngomong sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Ora usah mikir hasilnya, yang penting jalani prosesnya. Karena seringkali kita mempertanyakan hasil. Kita mau buka usaha, kita seringkali mempertanyakan hasil. Payu rak yo, laku enggak ya? Sedangkan engkau belum bergerak, engkau belum berusaha. Bergeraklah, berusahalah. Iman, dan saya katakan tidak hanya berdiam diri. Iman melangkah, iman action. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan pembunuh iman yang kedua, supaya saudara mewaspadai. Dan lihat ayat yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Perhatikan semua ke depan. Orang-orang sampai menertawakan Yesus. Karena apa? Kita mundur satu ayat ke-39. Sesudah Yesus masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu. Karena di rumah itu banyak orang-orang. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Iman bukan melihat apa yang nampak, tapi percaya. Maka Yesus melihatnya anak ini enggak mati tapi tidur. Tapi di ayat 40, mereka menertawakan Yesus. Mereka enggak tahu yang ditertawakan itu siapa. Seringkali kita pun juga tanpa kita sadari kita menertawakan Yesus ketika kita enggak percaya bahwa dia Allah bukan manusia. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetapi mereka menertawakan dia. Mereka menertawakan dia, ini pembunuh iman yang kedua. Pembunuh iman yang kedua adalah kenyataan. Kenyataan. Seringkali kenyataan, kalau kita toleransi dari keadaan, situasi, kondisi, saudara mau usaha nggak ada modal,
Bagaimana mau usaha, Pak? Dan saya katakan, kuasa doa besar. Pakai lututmu, terkadang modal dengkul bisa membuat engkau kaya raya. Yang percaya katakan amin. Modal dengkul kaya raya, pakai lututmu tuh bertelut. Maka Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Kenyataan, ijazahku hanya SD, Pak. Jika Tuhan mau, pasti jalan terbuka. Kenyataan, engkau melihat kondisimu sakit belum sembuh, mau melayani, walah aku masih sakit kok. Sedangkan terkadang Tuhan justru ingin membuktikan akan demonstrasi kuasanya. Di saat engkau sakit, Tuhan perintahkan engkau mendoakan orang sakit. Kita pasti berpikir, loh kok aneh? Dan saya katakan gak aneh. Karena hukum Tuhan yang mutlak dalam kehidupan adalah tabur tuai. Jangan sesat, Allah tidak mau dirinya dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Ketika engkau sedang nabur, engkau sedang berkati orang, dan engkau diberkati. Engkau mendoakan orang sakit supaya sembuh, dan engkau terima kesembuhan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Begitupun ketika engkau sedang mengalami keadaan keterpurukan, Tuhan suruh engkau berkati orang. Saudara pasti mikirnya gini, lah uang aja enggak ada Pak, bagaimana mau berkati? Saya mau berkata, apakah hidup itu hanya melulu materi? Tidak. Hidup itu tidak hanya melulu materi. Walaupun saudara mungkin berkata, tapi Pak, nah tanpa materi rasanya hidup ini seperti orang mati. Dan saya katakan terkadang ketika Tuhan di dalam masa keterpurukanmu, Tuhan suruh engkau nabur dengan tenagamu, dengan waktumu, dengan perhatianmu. Disitulah pintu yang tertutup Tuhan buka. Jalan-jalan baru atas berkatmu pun Tuhan jadikan. Amin. Makanya kalau ngitung atau ukur-ukur dengan Tuhan, gak bisa. Dia Allah bukan manusia. Makanya saudara perlu belajar. Karena pembunuh iman yang kedua ini ada di sekitar kita juga. Di keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun. Ketika engkau mendoakan anakmu dalam kondisi sakit dan belum sembuh. Dan akhirnya membuat engkau doa sekali, 2 kali, 3 kali engkau nyerah. Allah percumalah karena enggak sembuh. Dan terkadang Tuhan ajar engkau seperti Hana. Bertahun-tahun Hana berdoa ke rumah Tuhan. Dan bertahun-tahun pula Penina yang tidak Tuhan-Tuhanan menyakiti hati Hana. Terkadang Tuhan uji engkau untuk setia. Karena iman itu lekat dengan yang namanya kesetiaan. Dan kesetiaan berbicara tentang ketekunan. Maka kalau orang berkata, aku punya iman, aku percaya. Tetapi 1, tidak setia. 2, tidak sabaran. 3, tidak tekun. Itu omong kosong kalau orang itu punya iman. Karena ketika engkau memiliki iman, kau naikkan di hadapan Tuhan, engkau sedang mempercayai Dia untuk menurunkan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan bukan kehendakmu, waktu Tuhan bukan waktumu. Disitulah engkau butuh kesabaran. Engkau butuh bertekun. Dan kita melihat disakiti bertahun-tahun, Hana tidak ingkar dari Tuhan. Dan Hana tetap cari Tuhan. Hana tetap jaga imannya, jaga hatinya. Dan Alkitab mencatat Tuhan mengingat Hana. Dari seorang wanita mandul, lahirlah keturunan-keturunan yang luar biasa. Karena dari seorang wanita mandul, lahirlah Nabi besar Samuel. Begitupun keturunan yang lain, anak-anaknya yang lain. Dari yang tidak mungkin, dari yang mustahil jadi mungkin. Maka kesempatan ini, saudara tangkap akan impartasi dalam kehidupan manusia rohmu. Serap dengan kuat. Dan nanti saudara akan buktikan di hari-hari mendatang. Karena hari-hari esok bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah. Apalagi kita akan melewati, akan pilkada. Sehingga dengan segala sesuatu yang akan terjadi, persiapkan manusia rohmu. Tapi bekal yang dari Tuhan tidak pernah salah. Pembunuh iman, agar engkau jaga hidupmu supaya imanmu jangan sampai mati. Karena kalau imanmu terjun bebas, tidak ada lagi pengharapan. Membuat kehidupanmu pun
akhirnya sia-sia. Kok awali dengan roh, akhiri dengan roh. Yang percaya katakan amin. Jangan salibkan Yesus kedua kalinya. Hanya oleh ketidakpercayaan kita. Dia telah mati di atas kayu salib, bangkit dari arah orang mati, dan naik ke surga, membuktikan bahwa dia Tuhan. Sehingga pembunuh iman ada dua. Yang pertama perkataan orang, yang kedua kenyataan. Maka saudara beruntung ada di gereja ini. Karena gereja ini apa yang Tuhan taruh dalam pimpinan Tuhan. Dan siapa yang memimpin engkau itu sangat mempengaruhi akan hidupmu. Karena jika seekor kambing dipimpin oleh singa, dia akan mengaum. Tetapi seekor singa jika dipimpin kambing, dia akan ngembek. Kalau hidupmu dipimpin Tuhan, jika Tuhan di pihakmu, siapa yang dapat melawan engkau? Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan gereja yang dalam pimpinan Tuhan membuat engkau tenang. Karena ada jaminan Tuhan menuntaskan destiny sampai garis akhir. Yang percaya katakan amin. Dan kita akan lihat satu klip di mana tempat Yairus menjadi kepala rumah ibadat. Tolong ditampilkan. Ini Kapernaum. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ada di satu lokasi yang luar biasa di Kapernaum. Ini jalan yang dilewati oleh wanita pendaraan 12 tahun untuk memegang ujung jubah Yesus. Mulai ayat 21 sampai ayat 42. Di situ terjadi dua mujizat Tuhan. Yang pertama, ketika wanita pendarahan 12 tahun, dia mendahului ketika Yairus meminta pertolongan Yesus. Yairus adalah kepala rumah ibadat dan ini sinagog atau rumah ibadat tempat Yairus pada waktu itu menjadi kepalanya. Dan ketika wanita pendarahan 12 tahun dia masuk melalui tempat ini dan dia berkata, asal ku pegang ujung jubah maka akan sembuh. Dan seketika ketika dia pegang ujung jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Dan yang berikutnya ketika Yairus di dalam perjalanan dengan Yesus dan anak daripada Yairus pun yang sudah mati, dia hidup kembali. Melalui tempat ini di Kapernaum, saya berdoa biar mujizat Tuhan pun mengubahkan akan kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Terima. Ini rumah ibadah atau sinagog. Dan pada waktu itu Yairus menjadi kepala rumah ibadah di tempat ini. Dari Kapernaum, kasih dan anugerah Tuhan melingkupi saudara semua. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Supaya saudara tahu dan merasakan Kapernaum. Dan itu real nyata. Sehingga apa yang saya bagikan akan firman Tuhan, pesan Tuhan, pada kesempatan ini, tempatnya masih ada. Tempatnya masih ada. Dan dari tempat ini, mujizat Tuhan juga turun dalam hidupmu. Dan melalui ibadah saat ini, saudara yang onsite maupun yang online, bahkan saudara yang melihat siaran ulang, saudara juga terima akan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Tutup Alkitabnya, saya undang semua bangkit berdiri.